Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat Mas Ganjar sebagai murid besar daripada Jokowi dan Jokowi adalah temannya Mas Prabowo akan nyalon presiden. Kemudian Mas Anies sebagai teman dekat daripada Mas Prabowo dan pernah dibesarkan oleh Prabowo juga akan nyapres. Ini kesempatan emas bagi Prabowo untuk menjadi kingmaker. Sekali lagi rumusannya adalah Mas Ganjar sebagai murid besar dari Mas Jokowi akan nyapres. Kemudian Mas Anies sebagai teman dekat daripada Mas Prabowo akan nyapres juga. Nah, ini kesempatan besar bagi Mas Prabowo untuk mendukung Ganjar sebagai murid besar daripada Mas Jokowi atau akan mendukung Mas Anies sebagai teman dekat dan pernah dibesarkannya juga oleh Mas Prabowo. Saat ini Mas Prabowo sekali lagi adalah posisinya sebagai kingmaker. Dia dekat ke Mas Jokowi dan punya calon namanya Mas Ganjar. Dia juga dekat dengan Mas Anies yang sudah didukung oleh temannya, yakni oleh Mas Surya Paloh. Nah, kenapa saya sebut kingmaker? Karena Prabowo sebagai seorang TNI yang ikhlas, demikian sebutan daripada Gus Dur, akan kembali menjadi kingmaker ketika beliau menjadi kingmaker di pemilihan gubernur waktu itu. Mas Jokowi nyalon gubernur di DKI dan kingmakernya adalah Prabowo. Prabowo waktu itu sibuk melobi Mbak Mega agar mendukung Mas Jokowi nyalon gubernur di DKI. Padahal waktu itu kubu Mbak Mega mencalonkan Poke, tapi karena lobby Mas Prabowo kemudian Mbak Mega tidak jadi mendukung Poke, malah menjadi mendukung siapa? Mendukung Jokowi. Dari sini saya kira pertemanan antara Mas Prabowo dengan Mbak Mega kemudian dengan Jokowi saya kira sudah kentara baik begitu. Nah, di pemilihan DKI selanjutnya kemudian Mas Prabowo mendukung Mas Anies kan begitu. Nah, sekarang karena posisi Prabowo dekat dengan Jokowi melalui bisa langsung, bisa juga melalui Mas Luhut. Kemudian Mas Prabowo dikenal dekat dengan Mas Anies. Disinilah kedekatan atau visi daripada Mas Prabowo akan diuji. Paling tidak sampai hari ini Mas Surya Paloh sudah memberikan sinyal kuat agar Mas Prabowo tidak mencalonkan presiden. Kemudian Cak Nun sebagai orang NU struktural, alumni Gontor, tokoh besar di Indonesia ini. Saya sebut tokoh besar adalah ketika Mas Soeharto mau turun, maka salah satu yang dipanggil ke istana untuk menjadi semacam untuk menjadikan Mas Cak Nun, M. Hairun Najib, Nurholis Majid dan kawan-kawan waktu itu. Kalau nggak salah ada juga waktu itu Raja Solo, Sultan Hamengkubuwono untuk membuat sebuah komite begitu, tapi komite itu ditolak oleh calon ketuanya Cak Nur. Padahal waktu itu Cak Nur bisa mengambil alih dan bisa menjadi calon presiden, tapi Cak Nur menolak cara-cara seperti itu. Nah, kembali ke Mas ke Cak Nun, ke M. Hairun Najib, tokoh besar yang saya sebutkan tadi. Selain Surya Paloh yang saya maksudkan barusan, Cak Nun juga memberikan sinyal kuat agar Mas Prabowo menghitung diri, paling tidak begitu maksudnya, agar Mas Prabowo tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden. Nah, kenapa Mas Prabowo butuh untuk menjadi calon presiden? Karena ini untuk soliditas partai, untuk soliditas Gerindra. Tapi sampai hari ini saya melihat Prabowo belum juga deklarasi bersama calon wakil presidennya, salah satunya adalah Cak Imin. Sampai di sini menurut saya elit sudah melihat kemana kecenderungan daripada Prabowo akan memberikan sinyal walaupun masih tipis hilalnya begitu.
Apakah Mas Prabowo akan mendukung calon yang disodorkan oleh Mas Jokowi, atau Mas Prabowo akan mendukung Mas Anies dan akan ikut katakanlah fatwa daripada MHN Najib? Dan kemarin Mas Prabowo sudah bertamu ke Caknun, ke Maiyah pesantren, ke Maiyah pengajiannya Caknun, yang tahun 2014 Caknun habis-habisan mendukung Prabowo dan selanjutnya. Ataukah Mas Prabowo akan ikut sekali lagi langkah-langkah Mas Jokowi, atau ikut langkah-langkah Caknun? Saya kira sinyal ini dengan mendatangi Caknun, dan saya kira Prabowo tahu apa yang akan dikatakan Caknun, ini satu sinyal besar begitu bagi kita. Akan sinyal ini akan berpikir kemana arah angin daripada Mas Prabowo dan kawan-kawan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, kita beribadah, kita meminta petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa mesti minta kepada Allah, minta petunjuk, minta posisi kita minta dijelaskan begitu di depan Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya penolong, karena hanya Allah lah satu-satunya pemberi petunjuk. Karena jangan sampai kita berusaha tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah yang memiliki kita, yang memiliki alam jagat raya ini. Saya kira itu satu kesalahan besar ketika kita tidak pernah meminta kepada yang maha memiliki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang senantiasa pandai berterima kasih kepada yang maha memiliki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah Indonesia.